Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di video kali ini kami akan sedikit menjelaskan mengenai uji asumsi humus kedastisitas beserta penanganannya jika terjadi data heteroskedastisitas dengan menggunakan metode analisis grafik dan metode Gleitzer sebagai tugas UAS dari mata kuliah metode statistika dengan dosen pengampu Ibu Afsa Novitasari SSI MSI. Sebelumnya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Kami dari kelompok 2 dengan saya Nurrodatul Jannah dengan NIM 2422008 dan teman-teman saya. Yang pertama ada Alfiah dan NIM 2422004. Yang kedua ada Husnun Nadia dengan NIM 2422012. Yang ketiga ada Wahidun Ali Mahfud dengan NIM 2422006. Definisi humus kedastisitas atau varian yang sama merupakan inti dari model regresi linier. Humus kedastisitas menggambarkan situasi di mana istilah kesalahan, yaitu kebisingan atau gangguan acak dalam hubungan antara variabel independen dan variabel dependen, adalah sama di seluruh nilai variabel independen. Definisi heteroskedastisitas atau pelanggaran humus kedastisitas terjadi ketika ukuran error term berbeda antara nilai variabel independen. Dampak dari pelanggaran asumsi humus kedastisitas adalah masalah derajat yang semakin meningkat seiring dengan meningkatnya heteroskedastisitas. Masalah heteroskedastisitas dengan demikian lebih sering muncul pada data cross-section daripada data time series. Tujuan uji humus kedastisitas digunakan dalam menguji error atau galat dalam model statistik untuk melihat apakah varians atau keragaman dari error terpengaruh oleh faktor lain atau tidak. Tujuan uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi yang terbentuk terjadi ketidaksamaan varians dari residual model regresi. Selanjutnya, kita akan melakukan uji humus kedastisitas melalui data sebagai berikut. Seorang manajer pemasaran pensil merek Faber-Castell ingin mengetahui apakah promosi dan harga berpengaruh terhadap keputusan konsumen membeli produk tersebut. Data kasus merupakan data skor masing-masing variabel, baik variabel bebas maupun variabel terikat untuk 30 responden. Promosi adalah variabel bebas pertama, harga adalah variabel bebas kedua, dan keputusan konsumen adalah variabel terikat dengan data dalam tabel berikut. Lakukan pengujian asumsi humus kedastisitas dari tabel data di atas. Langkah pertama, kita akan menginput data dari tabel di atas menggunakan SPSS. Setelah kita menginput data pada SPSS, kita akan menghasilkan tampilan seperti berikut. Langsung saja langkah pertama kita klik Analyze, selanjutnya Regression, selanjutnya Linear. Kita masukkan variabel keputusan konsumen ke tabel dependen dan X1, variabel X1 dan X2 kita masukkan ke tabel independen. Kita klik statistik. Ternyata tidak ada yang perlu diubah atau dicentang, kita X saja. Selanjutnya ada plot, tidak ada juga. Selanjutnya klik save. Kita klik unstandardized pada tabel residuals, terus klik continue. Selanjutnya pada option, tidak ada yang perlu diubah. Style, tidak ada yang perlu diubah, dan bootstrap tidak ada yang perlu diubah. Selanjutnya kita klik OK. Nah, di sini kita akan mendapatkan output regression dengan 5 tabel sebagai berikut. Tetapi yang kita perlukan hanya untuk pengeluaran residualnya saja. Jadi kita langsung kembali ke data tadi. Nah, di sini kita dapatkan variabel baru yaitu variabel residual 1. Langsung saja kita transform, compute. Kita reset dulu. Pada tabel target variabel kita isi dengan ABS underscore res.
Pada tabel numeric expression, kita klik all, langsung dua kali klik ABS, dan kita pindahkan unstandardized yang residual tadi, kita pindahkan ke tabel numerik. Selanjutnya klik OK, maka akan muncul di output yaitu compute pada tabel residual. Nah, di sini sudah keluar tabel ABS res. Langsung kita analyze regression dan klik linear. Pada tabel dependent kita ganti keputusan konsumen dengan ABS underscore res. Selanjutnya pada tabel statistik tidak ada yang perlu diubah. Selanjutnya pada tabel save, kita tidak mencentang unstandardized. Lalu continue. Selanjutnya klik OK. Akan muncul sebuah output regression lagi. Kali ini kita perhatikan adalah pada tabel koefisien. Nah, pada tabel ini diketahui bahwa signifikan dari variabel promosi adalah 0,696 dan signifikan dari variabel harga adalah 0,689. Kunci melalui SPSS, maka kita mendapatkan jawaban analisis sebagai berikut, yaitu yang pertama kita menggunakan metode Galser. Hipotesisnya H0 yaitu terjadi heterokedastisitas dan H1 tidak terjadi heterokedastisitas. Dari beberapa output, kita fokus ke output koefisien. Di output koefisien ini, di tabel koefisien ini, kita fokus ke signifikasi. Dari signifikasi, tolak H0 jika signifikasi lebih dari 0,05. Berdasarkan tabel di atas, nilai signifikasi variabel promosi sebesar 0,38 dan variabel harga sebesar 0,35. Keduanya yaitu lebih dari 0,05. Maka keputusannya tolak H0 atau terima H1 yang artinya data tersebut tidak terjadi heteroskedastisitas atau bersifat homoskedastisitas. Yang kedua, melalui metode analisis grafik. Dari tabel scatter plot memiliki syarat apabila scatter plot atau sebaran titik tidak membentuk pola atau menyebar atau mengacak, maka asumsi homoskedastisitas terpenuhi. Berdasarkan tabel di atas, scatter plot atau sebaran titik tidak membentuk pola atau menyebar, maka tabel di atas memenuhi asumsi homoskedastisitas. Selanjutnya kita akan menguji heteroskedastisitas. Uji heteroskedastisitas, sebuah perusahaan memiliki tim proyek IT yang terdiri dari 12 orang, di mana salah satu anggota mempunyai kinerja merupakan variabel terikat yang baik untuk memotivasi merupakan variabel bebas pertama. Setiap anggota dalam meningkatkan profesionalisme merupakan variabel bebas kedua dalam bekerja. Dengan data di bawah ini, lakukan pengujian asumsi heteroskedastisitas dari tabel data di atas. Langkah pertama, kita akan menginput data tabel di atas menggunakan SPSS. Setelah diinput, kita akan tahu tampilannya. Klik saja Analyze, Regression, dan Linear. Selanjutnya, pada tabel dependent kita pilih kinerja atau variabel Y, dan pada tabel independent kita pilih profesionalisme dan motivasi. Selanjutnya klik Save dan centang Unstandardized pada residual, terus Continue dan klik OK. Maka akan muncul beberapa tabel regression. Kita keluarkan saja. Nah, di sini kita mendapatkan variabel baru yaitu residual 1. Selanjutnya klik Transform dan Compute. Pada tabel target variabel kita tulis saja yaitu ABS underscore res.
pada tabel numerik langsung saja kita klik all dan 2 kali klik ABS. Selanjutnya unstandardized yang residual kita pindah. Selanjutnya klik OK. Nah, maka muncullah output bagi berikut, yaitu compute dari res 1 tadi. Kita kembalikan, kita dapatkan ABS res. Langsung di analyze, kita pilih regression dan linear. Pada tabel dependent kita klik kinerja diganti dengan ABS underscore res, lalu klik save. Nah, pada tabel residuals kita tidak mencentang unstandardized, lalu klik continue, lalu klik OK, dan muncul beberapa output, yaitu seperti berikut. Pada tabel koefisien kita tahu bahwa nilai signifikasi dari variabel profesionalisme adalah 0,004 dan variabel motivasi adalah 0,007. Ujian SPSS kita mendapatkan analisis sebagai berikut. 1. Menggunakan metode Gleiser. Hipotesis A0 terjadi heteroskedastisitas, A1 tidak terjadi heteroskedastisitas. Tolak A0 jika sig lebih besar 0,05. Berdasarkan tabel di atas, nilai sig variabel profesionalisme sebesar 0,004 dan variabel motivasi sebesar 0,0007 kurang dari 0,05, maka keputusannya gagal tolak A0, yang artinya data tersebut terjadi heteroskedastisitas. Karena data tersebut memiliki gejala heteroskedastisitas, maka perlu dilakukan perbaikan dengan cara memilih X1 atau X2, kita transform, lalu kita compute. Pada target variabel kita pilih X11 karena kita akan mengganti X1. Lalu pada tabel numerik kita pindahkan profesionalisme dan kita kurangi dengan 0,50, lalu kita kali dengan unstandardized residual tadi, kita pindah. Selanjutnya klik OK dan akan muncul beberapa output sebagai berikut. Nah, di sini muncul compute. Di sini kita tutup saja, lalu kita akan tahu bahwa ada variabel baru yaitu X11 tadi. Nah, langsung saja kita analyze dan regression, lalu klik linear. Pada tabel dependent kita ganti ABS res dengan kinerja tadi yang Y, variabel Y, dan pada independent profesionalisme kita ganti dengan X11. Pada tabel save kita centang residual yang unstandardized, lalu kita continue dan klik OK. Nah, akan muncul beberapa output, yaitu termasuk tabel koefisien juga. Nah, kita keluarkan dulu, kita akan dapatkan residual 2-nya. Langsung saja kita klik transform dan compute. Pada target variabel kita reset dulu ya. Pada target variabel kita klik ABS underscore res sama dengan yang tadi. Pada tabel numerik kita akan bawa unstandardized residual yang kedua. Mohon maaf, sebelum itu kita klik dulu all dan klik ABS 2 kali, lalu kita pindah unstandardized residual yang kedua. Nah, kita langsung saja klik OK. Tujuan kita di sini adalah mengeluarkan ABS res yang terbaru, karena tadi X1-nya masih pakai X1 atau kinerja, kita pakai yang X11. Nah, di sini udah keluar output yaitu compute ABS res tadi. Nah, ini udah ganti. Nah, supaya tidak bingung, kita pindah saja variabel X1 ini
diganti dengan variabel x11. Langsung kita klik pada variabel x11, semuanya kita copy. Pada variabel x1 kita ganti dengan x11, langsung dipaste. Nah, ketika sudah seperti ini, kita hapus saja kolom x11-nya dan residual satunya kita hapus juga. Maka tinggal x11, x2, y, abs res, dan res kedua. Langsung saja kita uji heteroskedastisitas dengan cara klik analyze dan regression, lalu klik linear. Maka pada tabel independen kita tambahkan yang profesionalisme tadi dari x1, dan pada tabel dependen kita ganti kinerja dengan abs_res. Lalu kita klik save. Pada tabel residual kita tidak mencentang apapun dan klik continue, lalu klik OK. Pada output akan keluar tabel koefisien yang baru. Maka kita mendapatkan hasil tabel koefisien yang berfokus pada signifikan, yaitu tolak H0 jika signifikan lebih besar dari 0,05. Berdasarkan tabel di atas, nilai signifikan variabel profesionalisme sebesar 0,085 dan variabel motivasi sebesar 0,101 lebih dari 0,05, maka keputusannya tolak H0 atau terima H1, yang artinya data tersebut tidak terjadi heteroskedastisitas. Yang kedua, metode analisis grafik. Scatter plot memiliki syarat apabila scatter plot atau sebaran titik-titik tidak membentuk pola atau menyebar atau mengacak, maka asumsi heteroskedastisitas terpenuhi. Berdasarkan tabel di atas, scatter plot atau sebaran titik-titik tidak membentuk pola atau menyebar, maka tabel di atas memenuhi asumsi heteroskedastisitas. Kesimpulan, pada uji heteroskedastisitas kita bisa menggunakan berbagai metode. Seperti yang kami gunakan tadi adalah metode analisis grafik dan metode Gleitzer. Akan tetapi, salah satu cara paling akurat untuk mendeteksi heteroskedastisitas adalah dengan menggunakan metode uji Gleitzer. Data yang baik adalah data yang bersifat homoskedastisitas atau tidak ada gejala heteroskedastisitas. Jadi, ketika terdapat heteroskedastisitas, kita perlu melakukan suatu perbaikan. Sekian video dari kami, mohon maaf jika ada kesalahan atau kekurangan. See you next time, bye.